Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan teladan akhlak terbaik bagi umat manusia. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Maulida Putri dengan NIM 213-20182 merupakan mahasiswa Prodi Psikologi. Hari ini saya akan membawakan ceramah atau tausiah demi memenuhi tugas pelatihan kepimpinan dan dakwah, di mana pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tema yang berjudul pemaafan merupakan kunci kedamaian dan harmoni dalam kehidupan. Pada dasarnya, pemaafan bukan hanya sekedar sikap atau perilaku, melainkan sebuah prinsip agung yang diajarkan dalam Islam untuk menciptakan kedamaian hati dalam jiwa dalam setiap manusia. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 134 yang berbunyi Allazina yunfikuna fis-sarra'i wad-dara'i wal kaziminal ghaiza wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin, yang berarti orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Dalam ayat ini, Allah menunjukkan betapa pentingnya pemaafan dalam Islam, yaitu menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain merupakan tanda ketenangan hati yang dicintai Allah. Oke, selanjutnya, selain pemaparan terkait pemaafan yang telah saya jelaskan tadinya, ternyata pemaafan ini juga terdapat bentuk-bentuk yang dapat berguna dalam kehidupan diri setiap manusia. Yang pertama, pemaafan membuka pintu kebaikan, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya orang yang kuat bukanlah orang yang kuat dalam bergaulat, melainkan yang kuat menahan amarah." Sesuai dengan hadis riwayat Al-Bukhari, di mana pemaafan ini membuka pintu kebaikan dalam diri kita. Dengan memaafkan orang lain, kita tidak hanya memberikan kedamaian pada orang lain juga, tetapi juga memberikan kedamaian kepada diri sendiri. Hal ini kita dapat jumpai dalam kehidupan sehari-hari, di mana setiap manusia, atau kita biasa konteks mahasiswa ya, kadang suka menemukan orang atau sekelompok orang yang kadang tidak secara sengaja ataupun secara sengaja memancing emosi dan juga kekesalan kita. Nah, biasanya tuh konteksnya nih biasanya ketika mengerjakan tugas lah ya, dimana ketika kita udah berusaha memberikan hasil yang terbaik dengan mengumpulkan tugas dengan secara benar dan mengerjakan tugas secara seteliti atau sebenar mungkin gitu ya. Kadang ada seseorang aja gitu yang kadang suka ngerjainnya nggak tepat waktu, atau kadang tidak mengerjakan tugas sesuai dengan harapan kita. Tanpa sengaja ya pasti kita merasa kesal dan emosi, dan ujung-ujungnya kita malah jadi ngomongin orang tersebut gitu ya, dan kita membutuhkan validitas orang lain atas kekesalan kita gitu. Hal tersebut kan bukannya malah mendamaikan hati kita, malah kan sebenarnya hal tersebut makin memperburuk hati kita. Nggak cuman memperburuk hati kita, tapi juga dapat memutuskan tali pertemanan kita dengan orang yang kita anggap bermasalah tersebut gitu. Jadi yang dimaksud dengan pemaafan membuka pintu kebaikan itu adalah dalam posisi ini tidak seharusnya kita itu ibaratnya mencari validitas orang lain dengan membicarakan seseorang tersebut gitu, dengan membicarakan kesalahan tersebut. Nah, alangkah lebih baiknya kita dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan berpikir rasional dan segera mencari alternatifnya. Jadi misalkan tadi konteksnya adalah teman kita yang tidak mengerjakan tugas secara tepat waktu atau tidak mengerjakan tugas secara harapan kita gitu ya, mungkin kita dapat bisa langsung aja tanya ke orangnya gitu, kenapa gitu, atau setelah kita tahu kenapanya, ya terus solusinya gimana gitu. Kalau misalnya belum ketemu juga nih solusinya, mungkin kita bisa nanya ke teman sekelompok kita lagi, atau kita bisa mencari teman-teman kita juga yang bisa membantu gitu, atau bahkan sekarang itu juga udah open banget lah ya ke dosen gitu ya. Kita bisa cerita juga ke dosen kita bahwa teman kita nih mengalami ini. Aku yakin setiap manusia itu pasti berusaha mengerti lah dengan namanya kesalahan atau keeroran dari setiap manusia. Nah, dari kita berpikir rasional tadi dan juga kita langsung mencari solusi bersama-sama, itu kan sebenarnya menjadi salah satu bentuk
kita memaafkan orang lain gitu ya. Jadi daripada kita marah-marah, daripada kita misu-misu, apalagi kita membicarakan orang lain, lebih baik kita langsung saja berpikir rasional. Mungkin kita bisa berpikir dengan bahwa mungkin dia memang ada kendala dan memang dia mungkin butuh bantuan tapi tidak bisa speak up, sehingga inilah fungsi diri kita, pemaafan itu, sehingga kita udah oke, kita maafin aja orang tersebut dan kita langsung saja gitu berpikir rasional untuk membantu mereka gitu. Jadi hal tersebut juga akhirnya menciptakan kedamaian hati di kita karena kita tidak membicarakan lain, dan kita juga menganggap masalah tersebut bukanlah masalah yang besar sehingga tidak memperburuk suasana kita. Dan yang terakhir adalah, yang paling penting adalah kita tidak memutuskan tali pertemanan kita dengan orang tersebut gitu ya. Lalu yang kedua, pemaafan sebagai bentuk kebaikan. Nah, ini hampir mirip nih sama yang tadi, di mana pemaafan itu untuk membuka ke pintu kebaikan, sedangkan yang ini pemaafan sebagai bentuk kebaikan hati, di mana Allah itu sebenarnya mencintai hambanya yang memiliki hati yang baik. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, "Wahai anak Adam, jika engkau berdoa kepadaku dan berserah kepadaku, aku akan memberikan apa yang engkau minta. Dan jika engkau minta ampun kepadaku, aku akan mengampuni engkau." Sesuai dengan hadis riwayat Ahmad. Jadi pemaafan ini merupakan bentuk doa dan permohonan ampun yang kita tujukan kepada Allah. Nah, sesuai banget ya sama konteks yang tadi udah aku bicarakan, bahwa ketika ada konteksnya kita tuh kerja kelompok, terus ada teman kita yang tiba-tiba tidak mengerjakan tugas sesuai dengan harapan kita atau tidak tepat waktu, ya udah aku bilang tadi, seperti yang aku bilang tadi, bahwa kita ya udah berpikir rasional dan juga berusaha mencari solusi. Nah, di titik ini pemaafan sebagai bentuk kebaikan hati, di mana Allah itu akan melihat umat-umatnya yang mudah telah berserah diri dan juga melakukan kebaikan. Allah akan berusaha mengabulkan apa yang mereka inginkan gitu. Jadi misalkan di posisi ini kita pengen tugasnya itu dapat selesai secara waktu atau dapat menghasilkan hasil yang memuaskan, insya Allah Allah akan mengabulkan hal tersebut. Yang penting kita tetap berusaha, tetap berikhtiar, dan kita intinya juga tetap berbuat kebaikan lah ya. Jadi jangan sampai demi hasil semata kita sampai membenci orang lain, menyakiti orang lain, bahkan memfitnah orang lain. Lalu yang ketiga, yaitu memaafkan untuk membebaskan diri. Nah, pemaafan bukan berarti kita menyetujui kesalahan atau melupakan pelajaran dari pengalaman tersebut. Namun, pemaafan adalah langkah untuk membebaskan diri dari beban dendam dan kebencian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang mukmin yang lebih kuat dan lebih disukai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah," sesuai dengan hadis riwayat Muslim. Di mana yang dimaksud di sini adalah kelebihan kekuatan dalam hadis ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup kekuatan untuk memaafkan. Seperti yang kita kaitkan lagi dengan konteks yang tadi. Saat ini menurut aku banyak banget orang yang takut banget untuk memaafkan orang lain karena takut orang sekitarnya tuh merasa dirinya lemah gitu ya. Misalkan kalian juga pasti sering mengalami bahwa ketika kalian memaafkan orang lain, mungkin katakanlah kesalahan orang lain tersebut adalah kesalahan fatal, terus kalian memaafkannya, dan pasti orang di sekitar kalian tuh pasti banyak banget orang-orang yang ibaratnya mengejudge kalian dan juga mengatai kalian bahwa kayak, kok mau sih maafin dia padahal kan udah salah besar. Nah, padahal tuh bukanlah sebuah kelemahan guys gitu ya, itu bukanlah sebuah kelemahan. Jadi dengan kita memaafkan orang lain, apalagi kesalahan orang tersebut adalah kesalahan yang besar, itu malah sebuah kekuatan yang dimana itu sangat disukai oleh Allah gitu ya. Jadi intinya dari sini adalah kalian tuh jangan takut banget untuk memaafkan orang lain, dan jangan takut untuk dianggap lemah ketika memaafkan orang lain, karena pada dasarnya orang yang kuat itu adalah orang yang dapat dengan mudah untuk memaafkan orang lain. Dan yang terakhir, bentuk dari pemaafan ini adalah untuk meniru dari teladan kita, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suri tauladan bagi umatnya. Beliau bersikap pemaaf bahkan kepada mereka yang pernah menyakiti secara fisik dan hati. Contohnya pada saat Fatu Mekah, ketika Makkah jatuh ke tangan Muslim, Rasulullah tetap memaafkan semua musuhnya. Nah, ini juga yang terjadi sama kita lah ya gitu. Jadi jangan sampai ketika ada orang yang berusaha
menyakiti kita atau membuat kita emosi, membuat kita kesal, terus kita jadi tutup mata dan jadi balas dendam gitu ya. Jangan. Jadi kita harus ngikutin Rasulullah nih. Dengan mereka menyakiti kita, membuat kita kesal, membuat kita emosi, sudah seharusnya kita memaafkan. Dan ya kembali lagi ke poin 2, itu hal tersebut merupakan sebagai kebaikan hati, sehingga insya Allah ketika kita udah berserah diri dan kita memaafkan gitu ya, Allah akan mengampuni dosa kita dan juga memberikan kita apa yang kita inginkan gitu. Nah, dari sini aku pengen ngajak nih ke teman-teman yang udah nonton video ini untuk bersama-sama merenungkan nilai pemaafan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena dengan memaafkan, kita tidak hanya mencari kedamaian untuk diri sendiri, tetapi juga ikut serta dalam membangun perdamaian di umat manusia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya agar kita dapat mengamalkan ajaran Islam ini dengan sepenuh hati. Amin. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan juga kekurangan. Semoga teman-teman yang menonton video ini mendapatkan insight dan juga manfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.